Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Yang pada nanyain Min cepet di-up lagi Min video seriesnya. Dipercepat Min, Min ditunggu part selanjutnya. Pasti dilanjutin kok men. Tenang saja. Kalau gak ada halangan, ya pasti bisalah gitu dipercepat. Biasanya video diupload sesuai jadwal men. Jadwal uploadnya ada di deskripsi channel ini men. Terima kasih. Oke, seperti biasa kita melanjutkan film series drakor yang berjudul Angry Mom. Kali ini melanjutkan episode 6 sampai dengan 7. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link di deskripsi ya men. Monggo ditonton dulu lah gitu biar nyambung ceritanya. Langsung saja kita ke filmnya men. Di awal episode yang ke-6 ini kita diperlihatkan Aran yang tidak sengaja melihat Pak Dojung dan Aeon memasuki ruang rahasia itu. Namun karena terlalu gugup, Aran menjatuhkan sebuah buku di sana dan Aeon mendengarnya. Aeon melihat keluar dan mencari sumber suara itu. Tapi ia juga ragu apa yang telah ia dengar itu benar atau tidak. Sehingga Aran bersembunyi di balik rak buku. Sedangkan Aeon terus berjalan menyusuri lorong tersebut melihat siapa yang ada di sana. Dan ternyata Aeon melihat Kangja yang sedang berada di sana. Dojung memanggil Aeon dan melihat siapa yang ada di depan mereka. Ternyata itu adalah Pak Wali Kelas men yang sedang memegang senter. Pak Wali Kelas tidak mengenali Aeon sehingga ia bertanya, "Siapa kau?" Namun Dojung tidak ingin Pak Wali Kelas tahu siapa Aeon dan meminta untuk segera pergi. Oh iya boy, nama Pak Wali Kelas ini adalah Noah. Lanjut ke Aran. Di sini Aran menarik ibunya keluar dari perpustakaan. Kangja meminta penjelasan kenapa Aran ada di sana dan kenapa Guru Dojung juga ada di perpustakaan. Kangja tahu Aran memiliki rahasia. Aran akan menjelaskannya di luar, tapi Kangja tidak mau. Dan Noah memanggilnya. Noah membawa Aran dan Kangja ke kantin dan menanyai apa yang ia lakukan di tempat ini. Untungnya bisa memberikan alasan, yaitu ia tertidur di perpustakaan. Dan Kangja mencarinya. Kemudian Guru Dojung datang. Jadi ia pun bersembunyi. Kangja memarahi Aran karena ia tahu Aran kembali ke sekolah karena ingin melakukan ini. Namun Aran tidak mengakuinya. Karena Kangja tahu jika Aran masuk untuk menyelidiki, Aran akan dalam bahaya besar. Jadi Kangja berinisiatif, ia yang akan menyelidikinya. Keesokan harinya, Aran dan Kangja berangkat sekolah men. Namun tiba-tiba terlihat Gobokdong yang sudah dengan seragam sekolah berdiri menyandar ke dinding. Namun kedatangan Gobokdong ternyata disambut oleh rekan-rekan bulinya. Setelah itu, kita diperlihatkan para siswa sudah berkumpul sambil menggosip. Kita juga diperlihatkan sosok Bokdong jadi berubah men. Yang dulunya ia nurut, kacungnya Hong Sangtai, sekarang jadi menentang Sangtai men. Sangtai yang menyadari itu mengancam akan membuat Gobokdong agar kembali ke penjara. Namun Gobokdong tidak mempedulikannya. Sangtai yang sudah emosi tiba-tiba menubruk Gobokdong hingga Aran juga ikut terdorong dan jatuh. Kangja melihat putrinya terjatuh juga tidak terima men dan langsung menghajar mereka berdua. Setelah itu Kangja, Gobokdong dan Hong Sangtai dikumpulkan oleh Noah. Rambut mereka amburadul seperti gembel. Noah marah bertanya siapa yang mulai duluan. Tetapi tidak ada yang menjawab. Hingga Wakepsek dan Guru Dojung datang ke ruangan itu. Wakepsek langsung marah pada Gobokdong karena sudah membuat masalah di hari pertama masuk sekolahnya itu. Wakepsek memukul kepala Gobokdong. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa si Sangtai ini adalah anak pemilik yayasan. Jadi ia tidak dilibatkan dengan kasus barusan dan disuruh untuk mengobati lukanya. Sedangkan Kangja dan Gobokdong masih ditahan di tempat itu. Ternyata Kangja disuruh untuk membawa orang tuanya ke sekolah, sehingga ia harus kembali menemui Gongjo untuk meminta bantuan. Kangja meminta Gongjo untuk jangan datang ke sekolah. Ia harus berpura-pura ke luar negeri karena ia akan mengarang alasan itu. Setelah itu terlihat Aeon dan Kangja bicara empat mata. Kangja mengatakan kalau Guru Dojung membunuh Jin Yikyung. Tentu saja Aeon tidak percaya men. Tapi banyak rumor yang mengatakan kalau Guru Dojung dan Jin Yikyung pernah ada hubungan singkat. Aeon berdengus tidak percaya.
Kangja mulai curiga kalau Ayon berpacaran dengan guru Dojung. Kangja juga memberitahu bahwa banyak sekali siswi yang menduga di balik semua ini guru Dojung lah pelakunya. Mulai sedikit aneh dan gak percaya di situ Ayon mendengar perkataan Kangja. Di ruangan Wakepsek, semua sudah berkumpul kecuali ibunya Bang Bul. Mereka sudah lelah menunggu. Setelah lama menunggu, akhirnya Gongjo datang ke sekolah dengan style Miss Pink, pakai topi besar putih ala putri-putri Inggris. Gongjo menghadap ke Wakepsek, berbicara empat mata. Wakepsek menjelaskan, dalam kasus seperti ini biasanya siswa akan otomatis dikeluarkan. Karena anak yang dipukuli penuh luka, sangat kasihan melihatnya. Gongjo pun memohon-mohon kepada Wakepsek agar Kangja tidak dikeluarkan. Ya, karena memohon-mohon seperti ini bisa diselesaikan lewat satu rekening, kata Wakepsek. Lalu Wakepsek mendekat ke arah Gongjo dan membisikkan satu angka saja dengan 7 buah angka 0. Gongjo langsung bangkit dari situ menuju ke arah pintu dan menguncinya. Setelah itu dihajar Wakepsek sampai teleng. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Kangja datang ke rumah Dojung. Dojung heran, ada apa malam-malam begini? Kangja masuk ke dalam rumah Dojung dengan berhati-hati dan belagak seperti anak SMA yang malu-malu. Sementara itu, terlihat Gongjo dan anak buahnya bersiap di mobil. Mereka sudah memastikan mobilnya Dojung. Mengetahui ada yang terjadi kepada mobilnya, Dojung pun tiba-tiba turun untuk melihatnya. Dan ketika itu pula Kangja di dalam apartemennya Dojung mencari-cari bukti yang sekiranya tersisa dalam kamarnya Dojung. Tetapi Kangja tidak menemukan hal aneh. Lalu ia pun keluar dari kamar Dojung dan penglihatannya seketika melihat amplop di atas buffet. Lalu Kangja melihat amplop paket tersebut. Di sisi lain, Dojung sudah masuk lift, men. Gongjo segera menelepon Kangja dan mengasih tahu kalau Dojung akan segera datang. Lalu Kangja berhasil membuka amplop tersebut dan melihat ada tespek dan juga surat untuk Dojung yang isinya mungkin akan tahu juga. Jika kau terus mengganggu kami, aku tak akan tinggal diam. Kangja melihat tespek itu dan itu ada 2 garis biru, men. Tanda-tanda kehamilan. Tiba-tiba diperlihatkan Dojung yang sudah sampai di lantai apartemennya. Ia segera keluar dan menuju kamar apartemennya. Kangja mendengar ada suara bel, kaget melihat ke belakang. Saat itu Dojung akan masuk ke dalam apartemennya, lalu tiba-tiba Noah menahan Dojung. Noah tiba-tiba datang menyerahkan amplop tentang permintaan pembelian untuk peralatan mengajar sebagai alasan untuk bisa masuk ke dalam rumahnya. Karena setelah itu Noah pura-pura ingin ke toilet, tapi Dojung menghalangi. Tapi Noah tetap memaksa dan akhirnya Kangja keluar dari apartemen tersebut membuat Noah kaget. Kangja terus berjalan keluar, Noah juga mengejarnya keluar dan mengomelilah Kangja yang masih shock itu. Besoknya Dojung membawa Aran ke lab biologi. Dojung tahu Aran adalah siswa yang pintar, tapi Aran harus membedakan kapan Aran harus ikut campur atau tidak. Dojung juga mengatakan Jin Yikung mengirimkannya hadiah dan menanyakan apakah Aran membantu memilihnya, dan Aran tidak tahu hal itu. Dojung mengingatkan bahwa ia akan selalu mengawasinya, men. Pada jam istirahat, ada keributan nih di kantin antara Aran dengan Sangtai. Karena Sangtai bertindak seenaknya saja, tidak mau mengantri. Namun Sangtai tidak senang. Terjadilah di situ debat beradu argumen. Lalu Sangtai melemparkan nampan makannya Aran, membuat Kangja marah dan ia pun langsung ikut campur. Kangja marah dan merasa Sangtai ini harus diberi tonjokan supaya ia mengerti. Para siswa lain langsung mengambil HP dan merekam apa yang akan dilakukan Kangja. Lalu Kangja menarik kerah bajunya Sangtai dan akan memukulnya. Aran menahannya, lalu mereka pergi dari kantin itu. Setelah kejadian itu, Aran dan Kangja duduk di tangga halaman sekolah. Kangja termenung karena keadaan ini. Tapi Kangja tetap tidak akan menyerah dan akan menyelesaikan kasus pembulian ini. Terlihat Dongcil dan Dojung rapat membahas tentang biaya-biaya pembangunan gedung baru. Mereka mencoba melakukan manipulasi seperti penghajat rakyat. Kemudian Dojung membahas tentang Aran. Gobokdong lah yang melakukan tugas itu, jawab si Dongcil. Jadi di sini kita diperlihatkan bahwa Aran itu sangat diawasi oleh mereka. Setelah itu kita diperlihatkan Gongjo dan Kangja dan 2 ajusi atau 2 pengawalnya Gongjo gitu, yang sudah berada di parkiran apartemennya Dojung.
Mereka membahas tentang blueprint gedung ini, juga lokasi CCTV. Mereka segera bergerak dan membuat CCTV itu. Kang Ja masuk ke dalam apartemen Dojung dan mengenakan pakaian serba hitam serta senter. Lalu ia pun mengendap-endap masuk. Kang Ja memeriksa setiap buffet juga lemari yang ada di kamarnya Dojung, tetapi tidak menemukan amplop tersebut, men. Gong Jo yang menunggu Kang Ja di mobil agak cemas gitu, karena seharusnya Kang Ja sudah keluar sekarang ini. Dan kekhawatiran itu pun benar terjadi, men, karena Dojung pulang bersama wanita di dalam mobilnya. Gong Jo bersembunyi di balik mobil, lalu mengintip mereka. Gong Jo lalu tahu wanita di samping Dojung adalah Aeon. Kang Ja masih berusaha mencari tespek itu di ruang tamu, di tempat sampah. Terus Kang Ja berusaha mencari bukti itu di tempat itu. Ajusi 1 mulai panik karena Kang Ja tidak keluar-keluar. Begitu Dojung membuka pintu dan Aeon pun masuk, Ajusi 1 langsung beraksi memanggil Dojung seperti ia sudah akrab dan mengatakan senang bertemu dengannya. Ajusi pura-pura kenal Dojung dan mengatakan kini Dojung sudah bertambah besar. Basa-basilah layaknya kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Dojung pun merasa bingung karena ia sama sekali tidak mengenalinya. Aeon sudah masuk ke dalam apartemennya Dojung dan menghidupkan pintu, membuat Kang Ja kaget. Begitu juga Aeon. Aeon akan memanggil Kang Ja, tapi Kang Ja memberikan kode diam kepada Aeon. Ajusi 1 tidak bisa membuat alasan lagi untuk menahan Dojung di luar pintu. Lalu Dojung segera masuk ke apartemennya, meninggalkan Ajusi yang berusaha menahannya. Aeon berdiri menunggu Dojung, hingga Dojung bertanya, "Kenapa Aeon berdiri saja?" Aeon mengatakan tidak apa-apa. Dojung melihat tempat sampah berserakan. Ia mulai curiga ini. Aeon memberikan alasan, ia tadi tidak sengaja menginjaknya. Dojung pun tidak menghiraukannya. Lalu ia pergi ke kamar mandi. Ketika Dojung ke kamar mandi, Kang Ja keluar dari gorden jendela dan melihat kode dari Aeon. Kang Ja keluar dari apartemen itu dan Aeon menyusulnya. Aeon bertanya kenapa Kang Ja bisa melakukan semua ini. Oke men, seperti yang kita ketahui, kalau Aeon tidak mempercayai apa yang dibilang Kang Ja tentang Kang Ja yang menuduh Dojung yang sudah menghamili Jin Yi-kyung. Setelah berbicara dengan Aeon, Kang Ja terlihat masih mencari tespek itu, tumpukan sampah bersama 2 orang ajusi. Bahkan bos Gong Jo langsung turun tangan nih mencarinya. Setelah lama mencari, Gong Jo datang dan memanggil Kang Ja dengan pakaian yang beracak-acakan tambah bau sampah. Akhirnya mereka menemukan tespek dan juga amplop itu. Gong Jo tahu orang seperti Dojung itu pasti membuang benda ini setelah melihatnya. Kang Ja langsung memeluk Gong Jo dengan erat dan sangat berterima kasih karena sudah mau membantunya. Aran akhirnya mengakui dan lalu bercerita tentang Jin Yi-kyung. Jin Yi-kyung dulunya selalu dikucilkan di sekolah, men. Mungkin karena itulah Yi-kyung kalau berteman dengan seseorang, dia pasti memberikan semua kepada orang itu. Begitulah betapa kesepiannya Jin Yi-kyung. Ia memberikan semua yang ada pada dirinya karena sudah mempercayai orang itu. Tetapi kepercayaannya itu malah dikhianatinya. Dan itu Yi-kyung mulai dibully lagi oleh Bokdong dan menyuruh untuk segera pindah sekolah. Yi-kyung akhirnya mengalah, men. Ia akan pindah sekolah tapi ibunya tidak mengizinkannya. Aran juga menolak hal itu karena tidak seharusnya Yi-kyung yang pindah, melainkan Dojung lah yang harus pindah. Aran meminta Bokdong menyampaikan pesan itu kepada Dojung. Bokdong juga mengatakan kalau Aran jangan ikut campur. Kalau Aran ikut campur, bakalan tamat lah riwayatnya. Aran kembali menceritakan kepada ibunya. Karena Jin Yi-kyung tidak mau pindah sekolah, Dojung pun menyuruh Bokdong untuk selalu membuli Jin Yi-kyung. Lalu Kang Ja dan ibunya Yi-kyung berbicara empat mata di sebuah kafe. Kang Ja menceritakan tentang Jin Yi-kyung yang hamil karena Dojung. Kang Ja ingin Dojung ditangkap, tetapi ibu Jin Yi-kyung sudah mengetahui hal itu dan ia ingin mengubur dalam-dalam fakta itu karena Jin Yi-kyung sudah meninggal dan ia tidak ingin putrinya lebih diinjak-injak lagi harga dirinya. Besoknya di sekolah, anggota dari tim Depdiknas datang menemui Dojung yang sedang berkumpul dengan Wakepsek. Dojung agak terkejut begitu ia tahu kedatangan tamu dari tim inspeksi Depdiknas, tapi ia tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya. Aran yang tahu Dojung di bawah tim inspeksi akhirnya tahu memang Dojung seperti itu. Kang Ja yang ada di sampingnya mengatakan semuanya pada Aran.
Ji Kyung meninggalkan bukti sebelum dia mati. Aku melayangkan gugatan bersama barang buktinya ke Depdiknas dan ke media. Sekarang yang namanya Dojung sudah tamat. Aran langsung mengatakan sesuatu kepada ibunya. Kini ia akan fokus belajar dan tidak mau memikirkan hal lainnya lagi. Sebaiknya Kangja kembali ke tempat asalnya. Dalam arti, Aran menyuruh Kangja kembali ke rumah seperti biasa, layaknya seorang ibu. Dan jangan pernah kembali ke sekolah lagi. Aran merasa sangat tenang melihat ibunya yang seperti ini. Aran langsung memeluk ibunya dengan erat. Sebelumnya belum pernah Aran kayak gini men. Biasanya ia selalu cuek kepada ibunya. Sisi lain, berita ini mulai menyebar. Heboh atas penangkapan Dojung bukan hanya dari pihak sekolah, tapi juga pihak Departemen Pendidikan. Ayahnya Dojung langsung marah dan meminta semua ini ditutup. Menteri Kang langsung menghubungi Dojung dengan marah dan meminta segera ke tempatnya. Dojung hanya mengatakan bahwa hanya sekedar diperiksa saja oleh tim inspeksi dalam mobilnya. Di sisi lain, Kangja berpikir kalau Dojung sudah beres, maka tinggal hal kecil saja yang perlu ditangani. Tetapi itu semua salah men. Begitu Kangja masuk ke dalam sekolah, ia malah melihat para guru berkumpul menyambut kedatangan Dojung dan Aeon. Tidak hanya Dojung dan Aeon saja yang keluar dari mobil itu, tapi juga bersama Ketua Hong. Para guru memberikan selamat kepada Dojung yang kini sudah menjadi direktur dari sekolah itu. Kangja tidak terima akan hal ini. Ia datang ke Depdiknas dan marah-marah kepada petugas di sana karena ia mengajukan gugatan kemarin tetapi lenyap begitu saja. Petugas yang melayani Kangja kini sudah diganti dan ia tidak tahu apa-apa. Kangja ingin menuntutnya dengan melihat CCTV, tapi setelah melihat rekaman CCTV Kangja sudah tidak ada di sana lagi rekaman CCTV-nya. Semuanya sudah dimanipulasi. Kangja pun akhirnya sadar ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengungkap kebenaran itu. Sudah dipastikan petugas yang melayani Kangja waktu itu, ia sudah dipecat men, sudah digantikan dengan yang baru. Ada uang pasti memihak segalanya men. Tenang. Kangja merenung dengan nasibnya. Dan akhirnya ia mengingat Aran. Segeralah Kangja pergi menuju sekolah. Sambil terus-menerus menelepon Aran. Tetapi Aran tidak mengangkatnya. Namun pada saat itu Dojung juga sudah ada di sampingnya. Lalu Dojung berbicara panjang lebar. Yang intinya ia mengancam Aran agar tidak melakukan hal yang sia-sia dan fokus belajar saja. Di saat yang sama, Noah berada di belakang mereka dan mendengar apa yang Dojung katakan. Noah belum mengerti sepenuhnya karena Dojung menggunakan kata kiasan pada Aran. Tapi Noah tahu kalau Dojung menyembunyikan sesuatu. Ia pun mulai curiga kepada Dojung dan juga melihat kalau Dojung ini hebat karena bisa berbohong tapi mengucah raut wajahnya. Dan film pun tamat. Seperti biasa kita simpulkan, jikalau kita punya uang, tahta kita tinggi, dan kita punya backupan yang lebih tinggi dari kita, hidup kita akan aman men. Bila membuat salah pun kita pasti aman. Beda halnya dengan orang kecil, yang salah dikit pasti dibesar-besarin. Terima kasih men, sampai jumpa di video selanjutnya.